Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan ini sebelum saya bahas untuk XAU USD ya, sedikit saya mau melihat dari kondisi indeks dolar ya, untuk pergerakan seperti apa hari ini. Ini posisi indeks dolar masih dalam posisi trennya adalah naik ya, atau bullish. Dan di posisi hari kemarin memang sedikit ada koreksi ya, atau membentuk sebuah candle impulsive bearish, tapi tidak mampu breakout di bawah impulsive bullish sebelumnya. Dan tentunya candle impulsive bearish ini memberikan dorongan ya, yang tentunya akan terjadi retest atau koreksi. Dan posisi indeks dolar pun masih tergolong stay atau kuat, berada di level berkisaran antara 103.2 dolar. Posisinya masih tertahan, dan sekarang coba kita lihat apakah masih ada potensi retest atau koreksi untuk hari ini. Kalau kita perhatikan dari struktur yang terbentuk dengan posisi swing seperti ini sih, membentuk sebuah correction wave ya, yaitu membentuk wave A, B, C ya, seperti ini contohnya. Nah, ini membentuk sebuah correction wave A, wave B, dan menuju wave C. Dan tentunya dengan adanya pergerakan struktur indeks dolar ya, yang memiliki potensi koreksi saat ini, saya masih memiliki target batas bawah sementara, yaitu di supportnya di 102.8. Karena saya memang melihatnya potensinya masih kecenderungannya adalah kuat naik. Dan ada area order block time frame 4 jam yang menjadikan batasan bawah ya, yang di area ini. Jika mana harga kecenderungannya membentuk sebuah pola penurunan, maka area yang di order block time frame 4 jam kisaran 102.6 sampai dengan 102.53 ini menjadikan acuan apakah nanti akan ada penerusan daripada tren bullishnya, atau akan menjadikan masih dalam posisi penurunan. Karena saya melihatnya memang dari struktur yang terbentuk dengan posisi yang seperti ini, yang perlu kita waspadai adalah yang pertama ya, pembentukan daripada area support di posisi ini. Ini adalah support terakhirnya ya, artinya kalau support terakhir di posisi ini menjadikan acuan untuk dia naik lebih tinggi ya, tentunya next dari dia sudah berhasil break di atas high weekly ya, saya memiliki gambaran masih memiliki kecenderungan potensi break di bawah area, di wilayah area ini maksud saya ya. Itu gambarannya dari indeks dolar ya, masih memiliki kecenderungan dari bullish, dan saat ini masih bergerak dalam kondisi correction wave atau bergerak koreksi sebelum indeks dolar melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan cek untuk XAU USD ya, khususnya di time frame daily. XAU USD dengan adanya tadi kita bahas ya, untuk indeks dolar kecenderungannya adalah bullish ya, tentunya XAU USD kecenderungannya adalah bearish. Dan posisi di hari kemarin memang tidak terlalu signifikan ya pergerakannya. Range-nya juga terbatas ya, berkisaran hanya ya kurang lebih 13.48 dolar per troy ounce. Ini sangat lemah sekali ya kalau saya perhatikan, karena rata-rata harian itu harusnya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 dolar per troy ounce. Tapi di posisi ini pergerakan XAU USD hanya menyelesaikan berkisaran 13,4 dolar per troy ounce, yang merupakan rata-rata pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dorongan bullishnya atau bullish untuk koreksi masih membayangi ya, karena impulsif sebelumnya ini yang menjadikan candle bullish ini belum mampu di breakout atau close di bawah minimal
area low weekly 51.84. Ini belum mampu. Dan kalau hari ini akan melanjutkan retest atau bullish untuk koreksinya, ya tentunya yang menjadikan titik pengujian yaitu area 1982.15 atau area 23,6%. Ini masih menjadikan batas atas atau area resisten terkuatnya. Dan secara struktur memang posisinya ya sudah saya katakan di beberapa analisa bahwasanya pergerakan XAU-USD ini sudah memiliki tren turun, maka saya katakan pergerakannya adalah bullish, hanya sifatnya adalah koreksi. Oke, ini posisinya, dan sekarang kita akan cek di time frame 4 jam dan kita akan mencari informasi untuk peluang ya. Dan tentunya ini kemarin saya melihatnya ada posisi dominan break yang terjadi ya, dan saya tarik Fibonacci musang ya, posisi dari tertinggi terakhir breakout di posisi ini atau close-nya ya, saya tarik sampai dengan low-nya. Saya memiliki target pertama yaitu di 1994 sampai dengan target kedua di 2020. Tapi dari di antara kedua target ini, di sini ada zona sell yang tentunya masih menjadikan patokan saya ya untuk pergerakan XAU-USD ketika terjadi penguatan ya, karena di sini ada order block time frame 4 jam yang menanti terjadinya dorongan bullish tersebut. Dan saya melihat dari dorongannya ini masih berpotensi ya, karena ada bullish engulfing juga yang memiliki pergerakan impulsif bullish ya, dan pergerakan kemarin masih bergerak jauh di atas daripada candle impulsif bullishnya. Ini posisinya ya, Anda bisa lihat, dan ini pasca terjadinya change of character dan dia bergerak naik ya, ini membentuk bullish flag, dan ya posisinya ini masih dalam koreksi ya, masih bergerak koreksi. Ini adalah pergerakan koreksi atau membentuk sebuah area konsolidasi ya dari pembentukan bullish flag ya. Dengan asumsi sih kalau ini bergerak wave ABC ya, maka dia akan membentuk condongan seperti ini. Ini A, ini B menuju wave ke C, yaitu minimal target pertama sampai mendekati order block time frame 4 jam. Tapi di sini saya juga akan menandain menjadikan zona pantau. Kenapa? Karena ini sangat penting ya kita pantau, karena ada area base terjadi dari pembentukan candle bullish engulfing, dan ini juga berpeluang akan terjadinya dorongan ya bullish di wilayah area base tersebut. Maka saya tandain di situ. Jadi jika mana contoh kalau range-nya ya, di range pagi hari ini ketika dia melanjutkan correction wave-nya ini masih berada di range antara 6 sampai dengan $10 masih make sense ya. Tapi ya tetap hati-hati. Artinya seperti ini, kalau dorongan seller ini berada menuju wilayah area base di posisi ini ya. Contoh ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya, maka akan menunjukkan pergerakan bullish kembali gitu loh. Akan terjadi kenaikan ya, tentunya menguji level area resisten ya, atau saya sebut zona POC ya, di 1982.15 yang menjadikan banyak perdagangan di wilayah area ini. Ini menjadikan ujian berikutnya area resisten tersebut di wilayah 1982.15 atau area 23,6%. Oke, itu posisinya. Jadi ini yang perlu kita pantau. Tapi kalau konfirmasinya ini tentunya tidak terjadi, bahkan ada impulsif bearish dan market kecenderungannya akan menguji low weekly 1951, ya saya masih beracuan area zona buy di posisi ini ya. Ini akan saya tungguin juga gitu, karena di sini ada area demand yang tentunya memiliki
acuan ya, memiliki acuan yang ya bisa juga ketika berada di level ini akan terjadi kenaikan gitu. Untuk counter trend ya, untuk counter trend. Oke ya, jadi ini dan kalau yang pasti kalau terjadi break di atas daripada area resisten di 23,6% di posisi ini ya. Ini juga sebenarnya kecenderungannya jelas ya, karena di sini kan ada trend line. Ini ada trend line seperti ini. Saya tarik lebih jauh lagi. Perhatikan. Nah, ini adalah trend line. Ya, posisi trend turun berada di bawah trend line. Tapi juga ketika nanti trend line ini di breakout ya, juga cukup hati-hati ya. Kenapa? Karena ketika market sudah kecenderungannya break area trend line seperti ini ya, yang paling terdekat yang perlu kita pantau adalah area level pertama, targetnya di sini dari pembentukan dominan breakout ya, dominan break di posisi ini, maka di sini pastinya ada target 1, target 2 ya, masih memungkinkan gitu. Minimal akan menguji kuat area order block time frame 4 jam ini ya. Maka saya katakan ini menjadikan zona sell saya ya di area ini ketika nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Makanya saya katakan kalau dari pribadi saya ya, untuk trading plan dengan kondisi yang seperti ini ya, kalau saya memang untuk swing trade itu nunggu mekanisme, contoh gini, nunggu konfirmasi jelas di time frame besar. Itu kalau saya ya, contohnya kalau sudah berada di level-level tertinggi seperti area ini sebenarnya bisa untuk dimanfaatkan swing trade dengan target yang tentunya memiliki profit yang lebih besar karena memanfaatkan daripada tren turunnya. Ini kan baru terjadi ya, baru break terjadi penurunan yang menurut saya cukup bisa dijadikan acuan gitu loh. Tapi kalau intraday ya cukup kita memiliki target berapa dolar dari pergerakan rata-rata harian. Contoh kalau kita ambilnya 5, rata-ratanya ya ketika sudah mencapai target 5 dolar ya close, selesai. Itu sih gambarannya ya. Jadi ini polanya ya yang bisa saya sampaikan dari trading plan saya. Ini saya perbesar ya. Ini kondisinya sebenarnya strateginya masih sama, karena dilihat pun di time frame yang lebih kecil, contoh time frame 1 jam ya masih sama. Nah seperti ini gambarannya. Jadi dengan progres hari Jumat kemarin ada kenaikan terjadi pasca daripada si Jeremy Powell bersikap lebih dovish ya dalam nantinya dalam mengambil keputusan, tapi ini kan belum final ya, masih ucapan perencanaan ya daripada moneter yang dia akan sampaikan. Dan tentunya ini direspon pasar, terjadi kenaikan yang menurut saya cukup signifikan hari Jumat kemarin. Dan hari Senin memang tidak ada news, market kecenderungannya lebih stabil dan membentuk koreksi di area terbatas ya, hanya 13 dolar per troy ounce. Dan kita nanti dengan kondisi ini sih ya pastinya saya masih menunggu, karena di sini ada area beige, ada peluang di area demand, dan ada order block juga di posisi yang lebih kecil nih ya, mendekati 1958 ya. Kalau di area ini ada peluang besar, ada bullish engulfing ya, tentunya saya akan buy di area ini, makanya saya tandain seperti ini. Tapi kalau kecenderungannya nanti kalau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan range saat ini menuju area resisten di kisaran di atas 12 dolar masih memungkinkan ya. Artinya akan ada posisi breakout impulsif bullish di atas trend line ya, maka posisinya saya akan buy di area ini. Ini juga bisa saya jadikan acuan pemantauan karena memiliki area rejection yang berkali-kali ya. Ini menjadikan pemantauan kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, breakout di atas daripada 1982, maka bisa buy dengan target 1 atau mendekati area order block time frame 4 jam, yang saya berharap area ini akan jadikan penerusan penurunan ya, setelah ada pembentukan pattern tentunya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan struktur terjadinya penurunan kembali.
Ini gambarannya ya dari trading plan saya untuk hari Selasa tanggal 23 Mei pagi hari ini ya, posisinya seperti ini. Dan nanti kita akan lihat perkembangannya ya, sampai pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah ada peluang atau momentum yang bisa kita jadikan acuan nantinya mendekati sesi Amerika, karena nanti akan ada news yang tentunya akan memberikan volatile pergerakan daripada XAU/USD lebih besar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.